Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan kisah pengalaman horor yang dialami oleh salah satu teman saya. Kisah ini saya dengar langsung darinya, tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa ia minta untuk dipercayai. Teman saya ini bernama Ardi. Ia bekerja sebagai teknisi jaringan, pekerjaan yang sering memaksanya pulang larut malam, bahkan dini hari, melewati jalan-jalan antar kota yang sepi. Ardi bukan orang yang percaya hal mistis. Logikanya kuat. Ia selalu mencari penjelasan rasional, bahkan untuk hal-hal yang membuat orang lain merinding. Sampai satu malam itu. Malam itu hujan baru saja berhenti. Aspal masih basah, memantulkan cahaya mobil seperti kaca gelap. Ardi pulang dari luar kota. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2:13. Ia melewati jalan nasional lama, jalan lurus panjang yang membelah kebun dan hutan kecil. Siang hari biasa saja, malam hari sepi, tapi selama ini tidak pernah terasa aneh. Awalnya memang tidak ada apa-apa. Radio menyala, mesin normal, jalan kosong. Sampai Ardi menyadari satu hal kecil yang terasa janggal, tapi belum cukup besar untuk membuatnya berhenti. Ia sudah terlalu lama tidak berpapasan dengan kendaraan lain. Bukan 5 menit, bukan 10, hampir setengah jam. Tidak ada motor, tidak ada truk, tidak ada lampu dari arah berlawanan. Padahal ini jalan utama. Ia melirik spion. Jalan di belakangnya lurus dan kosong. Ardi menambah kecepatan. Jarum stabil di 80 km per jam. Jalan tetap terasa sama. Lalu ia melihat rambu kilometer di pinggir jalan. KM 17. Ia ingat betul, rumahnya berada di sekitar KM 42. Beberapa menit kemudian, rambu lain muncul. KM 17. Kali ini, Ardi berhenti pelan. Mesin masih hidup. Lampu hazard menyala. Suara tetesan air dari daun terdengar jelas. Ia turun dari mobil. Udara dingin, lembab, berbau tanah basah. Rambu itu tampak tua, catnya kusam dan berkarat, bukan rambu baru. Saat itulah Ardi mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Dari arah jalan di belakang mobilnya. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jalan lurus kosong sejauh mata memandang. Ardi kembali masuk ke mobil dan mengunci pintu. Ia melaju lagi. 15 menit kemudian, rambu itu muncul lagi. KM 17. Namun, sekarang ada bekas goresan di bawah angkanya, seperti dicakar. Dan tidak jauh dari sana, Ardi melihat sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Lampunya mati. Kap tertutup. Tidak ada orang. Ardi melambat. Saat jaraknya sekitar 10 meter, dadanya terasa dingin. Mobil itu sama persis dengan mobilnya. Warna, model, bahkan stiker kecil di kaca belakang. Ia berhenti total. Pintu mobil itu terbuka sedikit. Dari dalamnya terdengar suara napas berat, pendek, seperti orang menahan sakit. Ardi mundur perlahan. Begitu mobilnya bergerak, suara napas itu berhenti. Lampu mobil di depannya menyala tiba-tiba, menyorot lurus ke arahnya. Di balik kaca depan, seseorang duduk di kursi pengemudi. Posturnya sangat Ardi kenal. Ia mengangkat kepala. Wajahnya adalah wajah Ardi sendiri, dengan ekspresi takut dan bingung yang sama persis. Radio Ardi menyala sendiri, bukan musik. Suara serak berkata pelan, "Jangan berhenti terlalu lama di sini. Kalau kamu lihat dirimu sendiri, itu artinya kamu sudah kelewat jauh." Mesin Ardi mati, lampu padam, langkah kaki terdengar mendekat, mengitari mobil. Seseorang menyentuh kaca. Pegangan pintu ditarik. "Mas, tolong buka." Ardi tidak menjawab. "Kalau kamu nggak buka,
suara itu lanjut datar. Yang di mobil satunya bakal bangun sendiri. Dari spion, Ardi melihat pantulan aneh. Bukan mobilnya, melainkan sudut pandang dari dalam mobil yang rengsek. Di sana, dirinya sendiri duduk membungkuk, terluka, menatap ke arah yang tidak bisa ia lihat. Pantulan itu membuka mulut tanpa suara. "Jangan keluar." Dari kursi belakang mobil Ardi, terdengar suara jok tertekan. Seseorang duduk. "Kamu tadi berhenti berapa lama?" Suara itu bertanya pelan. "Di jalan ini, kalau berhenti terlalu lama, jalan mulai ngira kamu mau tinggal." Jam di dashboard menyala tiba-tiba. 02:13 menit. Tidak bergerak. Mesin tiba-tiba hidup sendiri. Lampu menyala. Semua suara lenyap. Ardi langsung menginjak gas. Mobil melaju. Untuk pertama kalinya, ia melihat rambu berikutnya. KM 18. Ia tidak berhenti sampai melihat lampu kota dan kendaraan lain. Ia menepikan mobil di dekat warung 24 jam. Di jok belakang ada bekas duduk lembab, lebih dari satu. Bau tanah basah masih tertinggal. Hari-hari berikutnya, jam mobilnya kadang berhenti di 02:13 menit. GPS sering berputar di satu titik, dan setiap kali ia melewati jalan sepi, ia merasa ada kendaraan di belakangnya, meski spion kosong. Suatu malam ia menerima telepon dari nomor tidak dikenal. "Kamu sudah lewat," kata suara pelan di ujung sana. "Kami belum, masih muter." Telepon terputus. Beberapa hari kemudian, Ardi membaca berita lama tentang kecelakaan di KM 17. Mobil ditemukan rusak parah. Tidak ada korban. Tidak pernah ditemukan. Foto mobilnya sama dengan milik Ardi. Sejak itu, Ardi tidak pernah melewati jalan itu lagi.